Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ichan Crochet. Kita akan mempelajari cara merajut pouch HP atau pouch kacamata yang ada di sebelah peci ini, teman-teman, menggunakan diagram mozaik yang kita pelajari kemarin. Masih ingat kan? Oke, kita akan lihat ukurannya. Untuk alat dan bahannya, silakan teman-teman simak. Berikut juga dengan istilah yang kita gunakan di dalam project ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu membuat slip knot. Kita akan membuat bagian alasnya, teman-teman. Awali dengan membuat 25 CH. Kemudian beri peniti penanda di CH ke-25. Tambahkan 1 CH lagi untuk membuat SC-nya. Pada CH yang ada peniti penandanya ini, CH yang pertama ya, kita akan isi dengan 3 SC. Lanjutkan membuat 23 kali 1 SC. Pada CH yang paling ujung kita isi dengan 5 SC. Kemudian lanjutkan lagi mengisi 1 SC di 23 stitch berikutnya. Pada CH yang ada peniti penandanya, kita tambahkan 2 SC. Oke, peniti penandanya sudah boleh kita lepas. Kita slip stitch di atas SC yang pertama. Sudah selesai untuk alasnya. Kita akan lanjutkan ke round 2. Chain 1. Kemudian kita akan mulai membuat SC back loop. Teman-teman, yang digunakan di sini adalah SC back loop. Jadi menusuk SC-nya dari atas, bukan dari depan seperti biasanya ya. Jadi nusuknya dari bagian atas yang ada seperti rantainya itu di atas SC ya. Di sini tusuk, dorong back loop, ambil benang, buat SC. Tusuk, ambil benang, buat SC. Dorong back loopnya, ambil benang, buat SC. Nah, selalu seperti itu. Itu membuat SC back loopnya. Untuk teman-teman yang sudah biasa membuat mozaik, saya rasa ini tidak kesulitan lagi ya. Untuk teman-teman yang masih kesulitan membuat SC back loop, silakan di replay bagian yang itu tadi. Yang penting jangan di depan nusuknya, tapi dari bagian atas. Tidak ada penambahan hitungan ya. Itu hasil akhirnya nanti ada 56 SC back loop. Untuk slip stitchnya, slip stitch di atas SC back loop yang pertama ya. Untuk ke round 3 caranya sama. Setelah 1 CH kita buat 1 SC back loop berkeliling. Teman-teman boleh tambahkan peniti penanda jika diperlukan untuk mengetahui mana awal round. Silakan teman-teman lanjutkan membuat round 3 ini sampai ke round 4. Di akhir round 4, SC back loop terakhir, sisakan 2 loop seperti ini. Kemudian ambil benang B untuk membuat motif. Masukkan ke dalam 2 loop ini untuk menyelesaikan SC back loop terakhir pada round 4. Lalu teman-teman slip stitch pada back loop ya, ingat pada back loop SC back loop pertama. Nah, ini untuk meminimalisir bekas slip stitchnya. Oke, kalau sudah slip stitch benang B-nya, jangan lupa chain 1 dulu sebelum kita mulai membuat round B1. Buat dulu 1 CH, kemudian pada round B1 rumusnya masih sama seperti round sebelumnya, yaitu membuat 1 SC back loop di setiap lubang stitch. Jangan lupa benang A itu tidak ikut jalan tapi ditinggalkan di awal round. Jadi 1 round 1 warna. Oke, lanjutkan round B1 membuat 1 SC back loop dengan benang B sampai round B1 nya selesai.
Pada stitch terakhir SC back loopnya kita sisakan 2 loop di hakpen seperti ini. Ambil benang A, tarik, masuk melewati 2 loop tersebut. Slip stitchnya bukan di stitch yang ini ya, tapi di sebelahnya. Karena yang sebelumnya tadi itu adalah tempat slip stitch. Jadi kita ambil back loop di atas SC back loop yang ini. Oke, slip stitch di atas SC back loop pertama. Jika sudah, chain 1, kita akan ke round A2. Di round A2 masih sama, kita membuat 1 SC back loop berkeliling. Pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop seperti ini, lalu ambil benang B dan masukkan ke dalam 2 loop untuk menyelesaikan SC back loopnya. Ingat slip stitch bukan di sini, tapi di atas SC back loop pertama. Pada back loopnya ya, bukan di sini. Pada back loop, SC back loop pertama, slip stitch, kemudian chain 1. Nah teman-teman, inilah penyelesaian untuk round A3 nya tadi. Kita akan masuk ke round B4. Silakan teman-teman perhatikan diagramnya atau pola tulis yang ada di bawah video ya. Untuk B4 ini 1 DC front loop, kemudian 5 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Tetap memakai chain 1 dulu ya. Kemudian gulung benangnya, perhatikan front loop yang diambil yang nomor 2 dari atas. Dicungkil dari bawah seperti ini. Tarik benang, lewati 2 loop seperti membuat DC biasa ya. Lanjutkan membuat 5 kali 1 SC back loop. Benang A tinggalkan di awal round. Oke, lanjutkan membuat 5 kali 1 SC back loop. Lalu kita buat 1 DC front loop pada front loop kedua di bawah. Oke, yang ini ya, yang warnanya sama dengan benang yang kita kerjakan. Ambil benang, lewati 2 loop, kemudian lewati lagi 2 loop, terakhirnya 1 SC back loop. Oke, ini untuk 1 kali rumusnya pada round B4. Kita beri penanda jika diperlukan teman-teman ya, supaya tidak keliru dalam pembacaan rumus pada pola tulis. Nah seperti ini, hitungannya 8 ya, kelipatan 8. Kita ulangi lagi rumusnya. Pertama 1 DC front loop, 5 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Selesai 2 kali pengulangan rumusnya, jadinya seperti ini. Silakan teman-teman ulang-ulangi rumusannya, lihat saja pola tulisnya yang ada di bawah video jika teman-teman masih bingung dalam pembacaan diagramnya ya. Oke, ini sudah berada di akhir round B4. SC back loop terakhir, sisakan 2 loop seperti ini. Kita akan ganti lagi warna benangnya dengan benang A. Kita akan slip stitch pada back loop di atas DC front loop pertama pada back loopnya ya. Nah seperti ini. Kalau sudah slip stitch chain 1, nah ini ya hasil akhirnya. Kita akan lanjut ke round A5 teman-teman. Pada round A5 ini rumusnya 1 SC back loop berkeliling, A5 A6 ya, sama. Jadi 2 baris berikutnya itu menggunakan benang A, rumusnya hanya 1 SC back loop berkeliling. Untuk round A5 ini kita tidak menyisakan 2 loop, langsung selesaikan karena round berikutnya itu masih dengan benang A, tapi slip stitchnya tetap pada back loop SC back loop pertama. Kemudian lanjutkan lagi membuat 1 SC back loop berkeliling untuk round A6 nya.
Di akhir round A6, SC back loopnya sisakan 2 loop seperti ini teman-teman. Kemudian ganti warna benang dengan benang B. Slip stitch pada back loop SC back loop pertama seperti ini. Kita ke round B7. Di round B7 ini masih sama, kita membuat 1 SC back loop berkeliling dengan benang B. Chain 1 dulu, lalu buat 1 SC back loop. Benang A nya ditinggal ya. 1 SC back loop berkeliling. Pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop, lakukan lagi pergantian warna. Slip stitch pada back loop SC back loop pertama. Chain 1, kita ke round A8. Rumusnya 3 SC back loop, lalu 1 DC front loop. Front loop kedua dari atas ya. Nah, yang ini yang warnanya sama dengan benang yang sedang kita jalankan. Ulangi lagi seperti di awal tadi, 3 SC back loop, satu DC front loop. Silakan teman-teman ulangi lagi 3 SC back loop, 1 DC front loopnya. Di akhir round kita buat 1 DC front loop, tapi sisakan 2 loop seperti ini. Ganti warna benang. Slip stitch pada back loop SC back loop pertama tadi. Ini sudah selesai untuk round A8. Chain 1, kita ke round B9. Rumusnya 1 DC front loop. Front loop ambil yang ini ya, bukan yang di sini. Ini jejak slip stitch. Front loop yang kita ambil yang tepat di bawah SC back loop pertama, nomor 2 dari atas. Oke, dicungkil seperti ini. Kita buat 1 DC front loop, kemudian di sebelahnya 1 SC back loop, ulangi lagi 1 DC front loop, 1 SC back loop. Jika tutorial ini terlalu cepat, teman-teman bisa klik pojok kanan atas, di situ ada titik 3. Klik di situ, pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali untuk memperlambat videonya. Ini di akhir round, SC back loopnya sisakan 2 loop ya. Kemudian lakukan lagi pergantian warna dan slip stitch di back loop pada DC front loop awal. Round A10, rumusnya 7 SC back loop, 1 DC front loop. Lagi 7 SC back loop, lalu 1 DC front loop. Teman-teman teruskan sampai round ini selesai. DC front loop terakhir, tinggalkan 2 loop seperti ini. Lakukan pergantian warna benang. Slip stitch pada back loop di atas SC back loop pertama. Chain 1, kita ke round B11. Perhatikan pola tulisnya. Kita akan membuat 2 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop,
3 SCB loop. Kalau rumusnya panjang seperti ini, teman-teman bisa gunakan peniti penanda untuk menandai satu kali rumus supaya tidak keliru dalam mengulang rumusnya nanti. Motif yang timbul seperti ini ya. Kita akan ulangi lagi seperti di awal rumus. Buat dulu 2 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop, 1 DC front loop, 3 SCB loop. SCB loop terakhir, sisakan 2 loop. Lakukan lagi pergantian warna benang. Slip stitch pada back loop SCB loop pertama. Kita akan ke round A12, rumusnya sama dengan round A10, yaitu 7 SCB loop, 1 DC front loop. Untuk satu kali rumusnya seperti ini. Jika teman-teman ulangi tampilannya seperti ini, silakan dilanjutkan. Pada akhir round DC front loop terakhirnya itu sisakan 2 loop, lalu lakukan pergantian warna benang. Slip stitch kembali di back loop SCB loop pertama, chain 1. Round B13 sama dengan round B9, yaitu 1 DC front loop, kemudian 1 SCB loop. Teman-teman ulangi sampai di akhir round. Di akhir round sisakan 2 loop, kemudian ganti warna dan lakukan slip stitch. Oke, chain 1. Setelah itu kita akan ke round A14. Ini sama dengan round A8, yaitu kita membuat 3 SCB loop. Kemudian di sebelahnya kita buat 1 DC front loop. Pada DC front loop terakhir, kita sisakan 2 loop. Kemudian lakukan pergantian warna benang. Lanjutkan dengan slip stitch pada back loop di SCB loop pertama. Chain 1, kalau sudah sampai A14 sudah selesai satu tingkatan motif. Kita akan ke round B15. Round B15 ini sama dengan round B7, yaitu kita membuat 1 SCB loop di setiap lubang stitch. Kita lanjutkan ke round A16. Ini sama pengerjaannya dengan A8, yaitu kita membuat 3 SCB loop, lalu 1 DC front loop. Silakan teman-teman ulangi. Pada DC front loop terakhir, kita sisakan 2 loop, kemudian lakukan pergantian warna benang, slip stitch pada back loop SCB loop pertama, chain 1. Kita akan masuk ke round berikutnya, yaitu membuat 1 DC front loop dan 1 SCB loop bergantian. Pada SCB loop terakhir, lakukan ganti warna lagi, lalu slip stitch dan chain 1 kembali. Kita lanjutkan ke round berikutnya lagi teman-teman ya. Pada round A18 kita membuat 3 SCB loop, 1 DC front loop, dan 4 SCB loop. Pada SCB loop terakhir, lakukan pergantian warna benang, kemudian slip stitch pada back loop SCB loop pertama, chain 1. Ini sudah selesai, kita masuk lagi ke round berikutnya, yaitu ke round B19. Kita buat 1 DC front loop,
5 SC back loop, 1 DC front loop, dan 1 SC back loop. 1 kali rumusnya seperti ini. Jika teman-teman sudah ulangi, nanti motifnya akan jadi seperti yang ini. SC back loop terakhir itu kita sisakan 2 loop, lalu lakukan pergantian warna benang. Slip stitch pada back loop di atas DC front loop pertama ya. Nah, ini jadinya. Oke, kita lanjut lagi. Chain 1 dulu. Kita akan ke round A20, ini sama dengan round A18. Kita membuat 3 SC back loop, 1 DC front loop, 4 SC back loop. Ini untuk 1 kali rumus. Jika sudah diulangi, nanti akan seperti ini. Oke, lanjut ke akhir round. Di round terakhir, SC back loop terakhir, sisakan 2 loop, lalu ganti warna benangnya. Slip stitch pada back loop SC back loop pertama. Chain 1. Kita ke round B21, ini sama dengan round B9. Kita membuat 1 DC front loop dan 1 SC back loop bergantian sampai berkeliling. Sisakan 2 loop pada SC back loop terakhir, lalu lakukan pergantian warna benang. Jangan lupa slip stitch. Chain 1, kemudian kita ke round A22, sama dengan round A8. Kita membuat 3 SC back loop, 1 DC front loop. Diulang-ulang sampai ke akhir round. Ini sudah di DC front loop akhir round ya. Kita buat DC front loop, kemudian sisakan 2 loop, lakukan pergantian warna benang, slip stitch pada back loop SC back loop pertama. Chain 1 dulu. Nah, ini sudah jadi 2 tingkat motif ya. Kalau teman-teman ingin membuat pouch HP-nya ini 3 tingkat motif seperti yang saya buat, maka kita akan mengulangi langkah-langkah yang sama persis seperti pada motif tingkat pertama. Silakan teman-teman simak foto dan pola tulis berikut ini. Jika sudah selesai list atasnya, bisa teman-teman chain 1 lalu potong benangnya ya. Kita akan lanjutkan untuk membuat bagian lubang kancingnya. Pouch yang sudah kita buat, kita lipat, kemudian tentukan 7 stitch di bagian tengah. Setelah itu, kita buat slip knot. Lanjutkan dengan membuat 1 SC di 7 lubang stitch yang sudah kita tentukan tadi. Setelah itu 1 CH, balik rajutannya, ulangi lagi membuat 7 kali 1 SC. Jika sudah 7,
chain 1 lagi, balik rajutannya, ulangi lagi 7 kali 1 SC. Lakukan sampai baris ke-6. Ini baris ke-6 nya sudah jadi, tinggal 1 SC lagi. Kita akan membuat baris ke-7. Di baris ke-7 kita membuat lubang untuk kancingnya. Buat dulu 2 kali 1 SC, kemudian chain 3, lewati 3 lubang stitch, kemudian ulangi membuat 2 kali 1 SC. Selesai untuk baris ke-7 nya. Kita ke baris ke-8, chain 1, kemudian kita buat decrease 2 SC ini, lalu isi pada CH3 itu 3 SC. Terakhir buat lagi decrease 2 SC. Kita lanjutkan ke baris terakhir, chain 1 dulu, balik rajutannya, buat lagi decrease 2 SC, 1 SC, decrease 2 SC. Selesai untuk lubang kancingnya ya. Kita akan rapikan bagian tepi pouchnya ini seluruhnya dengan slip stitch berkeliling. Caranya silakan teman-teman perhatikan, kita menusuk di setiap lubang, kemudian buat slip stitch. Hanya seperti itu saja. Lakukan berkeliling sampai nanti tiba kembali di bagian awal kita membuat slip stitch tadi. Baik, ini sudah berkeliling ya, kita sampai di bagian ujung lidah kancingnya lagi. Ini kita buat slip stitch dan sampai ke bagian awal kita memulai slip stitch yang tadi, teman-teman. Potong benangnya, kemudian tarik keluar, kembalikan lagi, tarik ke dalam bagian lidah kancingnya ini. Oke, lanjutkan merapikan sisa-sisa benang semuanya teman-teman ya. Bisa dibantu dengan jarum sulam. Setelah itu benang dipotong tipis dan bisa dibakar. Jahit kancing di sisi yang berlawanan ya. Ikat dan rapikan sisa benangnya. Baiklah, ini sudah selesai teman-teman. Untuk kreasi talinya, silakan simak video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.